Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan komputasi statistik, di mana di materi sebelumnya kita membahas bootstrap interval untuk membuat selang kepercayaan. Nah, pada video kali ini kita akan awali dengan alternatif selang kepercayaan berdasarkan bootstrap, yaitu bootstrap persentil. Nah, mengapa bootstrap persentil ini ada? Karena bootstrap T-interval itu memiliki asumsi. Asumsinya adalah T topi atau theta topi itu bersifat bias serta berdistribusi normal. Ya. Nah, karena ada asumsi tersebut, maka distribusi dari theta topi bintang yang kita peroleh dari bootstrap ini harus simetris ya, sebagaimana dengan bentuk kurva normal itu sendiri, dia itu harus simetris. Ya. Oleh karena itu, apabila hasil dari distribusi theta topi bintang itu miring ke kiri atau ke kanan, maka bootstrap T-interval tidak dapat untuk digunakan. Nah, salah satu solusi ketika kondisi tersebut terjadi adalah dengan menggunakan bootstrap persentil. Nah, misalkan kita ingin membuat selang kepercayaan dengan lebar 1 min alfa kali 100% untuk theta, penduganya adalah theta topi, kemudian kita lakukan bootstrap sebanyak B kali, kita dapatkan theta topi bintang 1 sampai theta topi bintang B, kemudian diurutkan dari yang kecil hingga terbesar. Lalu, untuk membuat selang kepercayaan bagi theta, ini adalah batas bawah dan batas atasnya. Nah, di sini untuk batas bawah itu adalah theta topi bintang pada urutan ke K1, di mana urutan ke K1 ini adalah B dikali alfa per 2. Sedangkan untuk batas atasnya ini adalah urutan ke K2, yaitu B dikali 1 min alfa per 2. Oke, jadi perbedaannya adalah kalau misalkan di T interval kita membuat T bintang ya yang bukan berasal dari distribusi T, tapi T bintangnya itu berdasarkan rumus ya, berdasarkan rumus dan juga diurutkan berdasarkan urutannya. Nah, kalau misalkan yang bootstrap persentil ini langsung ke urutan ya, berdasarkan B berapa banyak bootstrapnya, kemudian dikali alfa per 2. Oke, di sini ada simulasi menggunakan Minitab ya. Nanti silakan bisa dicoba ataupun kalau mau membuat versi R-nya itu juga bisa ya. Yang jelas yang membedakan itu adalah untuk membuat selang kepercayaannya. Sehingga bootstrap persentil ini bisa menjadi solusi ketika distribusinya tidak simetris, sehingga memberikan hasil yang lebih baik dibanding bootstrap T-interval. Karena kalau bootstrap T-interval tetap digunakan, dia akan menganggap distribusinya simetris. Gitu. Oke, kemudian ada lagi jenis lainnya, yaitu bootstrap BCA atau Bias Correction and Acceleration. Nah, jadi secara umum bootstrap persentil tentunya dalam konteks penerapannya itu lebih efisien ya dibanding bootstrap interval karena dia tidak memiliki asumsi bahwasanya theta top ini harus normal. Oke, oleh karena itu jika asumsi tidak terpenuhi tadi ya bootstrap interval hasil dari selang kepercayaannya itu tidak lagi tepat. Nah, meskipun bootstrap persentil ini lebih baik dibandingkan dengan bootstrap T-interval, akan tetapi bootstrap persentil ini tidak dapat mengatasi bias. Oleh karena itu,
ada lagi alternatifnya yang mana dia ini akan mengatasi masalah yang tidak dapat diatasi oleh bootstrap percentile dan T-interval, yaitu adalah BCA, Bias Correction and Acceleration. Nah, selang kepercayaan berdasarkan metode BCA untuk 1 min alfa kali 100% bagi theta, ini adalah masih dalam format yang sama, batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya itu urutan ke K1, kemudian batas atasnya urutan ke K2. Nah, yang membedakannya adalah K1 dan K2-nya ini cara mendapatkannya berbeda. Ya, meskipun dari rumusnya sama, yaitu B kali alfa 1, ya. Kemudian di sini B dikali alfa 2. Ya, kalau misalkan yang tadi itu ada B dikali alfa per 2 atau B kali 1 min alfa per 2. Nah, di sini cukup B kali alfa 1 dan B kali alfa 2. Di mana alfa 1 dan alfa 2-nya ini rumusnya ada di sini. Ya, dia berdasarkan pi. Pi di sini adalah fungsi distribusi kumulatif norma baku. Nah, di dalam pi ini ada Z, di mana dia itu adalah persentil dari distribusi normal baku. Nah, di sini contohnya kalau misalkan kita memiliki Z 0,05 nilainya min 1,645, kalau Z 0,025 min 1,96 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau misalkan pi kebalikannya negatif 1,645 itu adalah 0,05. Sehingga Z ini adalah pi inverse, ya, berkebalikan dari Z. Nah, kemudian di sini ada juga A topi. Nah, A topi ini kalau misalkan nilainya 0 dan Z topinya itu juga nilainya 0, maka alfa 1 dan alfa 2, alfa 1 ini adalah alfa per 2, dan alfa 2-nya itu 1 min alfa per 2. Tidak lain dia akan sama dengan bootstrap persentil. Nah, kemudian nilai Z topi 0 ini bisa kita peroleh dari rumus 5,5, yaitu Z topi 0 sama dengan P inverse dari banyaknya theta topi bintang yang kurang dari theta topi dibagi B. Ya, di mana tadi P inverse ini adalah inverse dari fungsi distribusi kumulatif norma baku. Ya, sebagai contohnya ini P inverse dari 0,95 itu adalah 1,645 dan seterusnya. Nah, langkah untuk mendapatkan nilai A topi ini agak rumit, yang mana dia itu didapatkan melalui proses yang dinamakan jackknife. Nah, jackknife ini ilustrasinya misalkan sampel asli kita adalah X. X-nya itu dari 1 sampai N, kemudian XI ini adalah sampel tanpa pengamatan atau data ke I. Sehingga kalau misalkan X1 berarti X2 sampai dengan XN, X2 ini adalah X1 kemudian X3 sampai dengan XN. Jadi indeks yang ada di dalam angka ini adalah pengamatan yang dihilangkan dari data sampelnya. Nah, sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa theta topi I ini merupakan SXI, ya, di mana ini adalah bilangan-bilangan yang dia itu diperoleh tanpa pengamatan ke I. Jadi theta topi I ini sendiri adalah penduga bagi theta yang diperoleh tanpa pengamatan ke I. Nah, sehingga di sini kita akan memiliki theta topi 1 sampai theta topi N. Karena masing-masing posisi atau indeks 1 sampai N ini dia akan memiliki nilainya masing-masing. Nah, kemudian kita definisikan juga rata-ratanya, ya. Rata-rata dari theta topi I ini adalah theta topi bar
Sehingga nilai A topi ini dapat kita peroleh berdasarkan rumus 5,6. Jadi dari rata-ratanya dikurangi masing-masing theta topi I, kemudian dipangkatkan 3 dan dijumlahkan. Kemudian yang di bawahnya adalah 6 dikali eh, theta topi bar dikurangi theta topi I, dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian pangkat 3/2. Nah, ini contohnya, misalkan kita punya 5 data. X-nya adalah 5, 10, 4, 6, 7. Sehingga X1 ini adalah 10, 4, 6, 7. 5-nya hilang. Ya, ini data pengamatan kesatunya hilang. X2, 5, 4, 6, 7. Yang 10 pengamatan keduanya hilang. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa peroleh, ya misalkan di sini statistik data aslinya itu adalah 6,40. Kemudian X1-nya itu adalah rata-ratanya 6,75. Nah, sehingga di sini masing-masing sampel jackknife itu memiliki rata-rata. Ya, ini ketika angkanya itu dihilangkan. Nah, kemudian diperoleh juga rata-rata dari rata-rata. Ya, misalkan di sini 6,75, 5,5, 7, ini rata-ratanya dirata-ratakan lagi, dapat 6,4. Oke, sehingga untuk mendapatkan atopi itu kita perlu masukkan ke rumus yang ada di sini, 5,6. Oke, ini mungkin ada sedikit kesalahan angkanya, ya, tapi yang jelas prosesnya seperti itu. Jadi dirata-ratakan, kemudian dicari selisihnya, kemudian masukkan ke rumus atopi, dapatlah atopi. Nah, maka selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus dari BCA-nya. Ya, jadi yang BCA-nya itu adalah ini. Oke, di sini ada ilustrasi menggunakan Minitab ya. Nanti silakan bisa dicoba atau mungkin rekan-rekan bisa membuat untuk yang versi R-nya juga. Oke, itu adalah jenis-jenis selang kepercayaan berdasarkan bootstrap. Ada bootstrap T-interval, ada bootstrap persentil, ada juga bootstrap BCA. Nah, silakan nanti bisa dicoba ya. Dan mungkin untuk contoh untuk diskusi kelompoknya itu sendiri, ya rekan-rekan di sini ada contoh-contoh kasus bootstrap, di mana di sini dikaitkan dengan berbagai hal. Nah, misalkan di sini contoh yang pertama dalam konteks korelasi, ya, misalkan kita memiliki N pasangan peubah acak X dan Y, kemudian ingin mengetahui kekuatan hubungan di antara keduanya dengan menggunakan korelasi Pearson. Yang kita tahu, korelasi Pearson dapat digunakan rumus R. Nah, kemudian dalam bootstrap, karena data X dan Y adalah data pasangan, maka pada saat kita akan melakukan pengacakan untuk mendapatkan bootstrap sampel, yang diacak adalah pasangan X dan Y, sehingga pasangan X dan Y-nya tetap. Jangan sampai eh, X-nya berapa, Y-nya bukan pasangan dari X. Jadi posisinya itu berarti misalkan kita punya X dan Y-nya misalkan 1 dan 5, terus 2 dan 7 dan seterusnya. Nah, berarti yang diacak itu adalah 1 dan 5 secara bersamaan, 2 dan 7 secara bersamaan. Nanti kalau misalkan terpilih, pasangan X dan Y-nya itu adalah tetap. Nah, kemudian perhitungan korelasi bisa kita lakukan menggunakan rumus ya, sesuai dengan yang ada di layar, sesuai dengan rumus korelasinya, atau bisa juga menggunakan perintah yang ada dalam software. Kayak di sini ada ilustrasinya.
Misalkan di sini ada data fish and biomass. Kemudian X-nya itu adalah fish, biomass itu adalah Y. Kemudian lakukan bootstrap sampel dan bootstrap replication-nya berapa kali. Dan tentunya diambil bootstrap sampelnya itu sebanyak N. Kemudian alfanya 5%. Nah, kemudian di sini eh, dicoba melakukan buat analisis terkait dengan korelasi atau hubungan antara kedua variabel, kemudian dibuatlah selang kepercayaannya. Jadi nanti di sini akan ada eh, korelasinya, ya penduga korelasinya berapa, kemudian selang kepercayaannya itu dia itu nilai korelasinya berada pada batas bawah dan batas atas berapa. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke bootstrap-nya. Ya mungkin kalau konteks yang kemarin kita pelajari itu banyaknya rata-rata, nah tinggal nanti rata-rata itu kita ganti sesuai dengan konteksnya. Ya berarti di sini dalam konteksnya adalah korelasi gitu. Jadi masing-masing sampel bootstrap itu kita hitung korelasinya gitu ya. Kemudian nanti akan kita eh, cari ya, dapatlah korelasi R bintang misalkan. Dari R bintang ini nanti kita akan dapatkan analisis atau penduga dari eh, R-nya itu sendiri. Oke, di sini ada banyak sekali contohnya. Contoh lainnya ada kasus yang lainnya juga. Untuk dua populasi saling bebas, kemudian juga ada untuk yang lainnya, itu rekan-rekan nanti bisa dilihat-lihat juga untuk nanti rekan-rekan barangkali eh, tentukan untuk sebagai topik dari yang akan diselesaikan melalui diskusi kelompok. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya pencerahan ya, dan tentunya mohon maaf ya ada hal yang mungkin kurang berkenan. Kita akhiri video kali ini. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.